Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk kita boleh masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai doa syafaat pada pagi hari ini, kita akan satu pujian kami memuji kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib bagi kami Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu menjamah setiap kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan yang kami kasih untuk bangsa dan negara Tuhan kami yang kami cintai Bapa Indonesia. Biarlah shalom ada atas pemerintahan bangsa kami Tuhan. Shalom ada atas bangsa, para pemimpin bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan Yesus Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo, dan juga wakilnya Tuhan Bapak M. Aruf Amin ya Bapak, dan seluruh staf jajaran yang ada di dalam pemerintahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur tangan setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh Bapak pemimpin kami Tuhan. Kami semuanya berasal daripada Tuhan dan membuat bangsa kami semakin takut sama Tuhan, membuat bangsa kami semakin cinta sama Tuhan, dan membawa bangsa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang boleh terjadi atas bangsa kami itu semua karena seizin daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini juga untuk kota yang kami cintai Tuhan, Jakarta ya Bapa. Berkati kota Jakarta Tuhan, berkati gubernur kami dan wakil gubernur kami ya Bapa. Berkati seluruh staf yang ada di kota Jakarta ya Bapa. Biarlah Tuhan para pemimpin di kota Jakarta semuanya boleh sama-sama membangun kota Jakarta semakin cinta sama Tuhan, membangun kota Jakarta semakin takut sama Tuhan, sehingga damai dan sejahtera ada atas kota Jakarta ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap para pemimpin daerah Tuhan, dari setiap pelosok-pelosok daerah yang ada ya Bapak di Indonesia Tuhan, pimpin Tuhan pelihara ya Bapak. Biarlah para pemimpin daerah boleh bersatu hati dan berunity Tuhan, bersama-sama bergandengan tangan, membawa setiap daerah-daerah untuk semakin cinta sama Tuhan, membawa setiap daerah-daerah semakin taat dan takut sama Tuhan, membawa setiap daerah-daerah patuh dan taat terhadap setiap aturan-aturan dan kebijakan yang ada di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan Yesus secara khusus untuk Bapak
Gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notoro Harjo Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, berkati Bapak Gembala kami ya Bapak, berkati dimanapun Bapak Gembala kami melangkah Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan, dan kami percaya Tuhan dimanapun Bapak Gembala kami melayani, ada tanda-tanda mujizat yang ajaib yang menyertai Bapak Gembala kami Tuhan. Berdoa untuk keluarga besar daripada Bapak Gembala kami Tuhan, biarlah Tuhan pimpin keluarga besar daripada Bapak Gembala kami, kesehatan, segala kebutuhan, pelayanan, rumah tangga, pribadi lepas pribadi, anak cucu Tuhan, kami percaya Tuhan akan pelihara, Tuhan akan lindungi, dan Tuhan akan jaga ya Bapa. Terlebih Tuhan berkati keempat wakil di dalam GBI Gatot Subroto ya Bapa, dan juga seluruh rayon cabang CK yang ada Tuhan di dalam Gatot Subroto, semuanya Tuhan berkati Tuhan, dan kami percaya visi misi Tuhan turun atas Bapak Gembala kami, dan turun kepada setiap rayon cabang ranting dan cabang khusus yang ada ya Bapak. Bapak kami berdoa Tuhan Yesus untuk Gembala rayon kami Tuhan, Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan, berkati hamba-Mu ini ya Bapak, berkati Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat bagi rayon 1H ya Bapak, berkati keluarga besarnya, berkati anak cucu mantu Tuhan, berkati kesehatan hamba-Mu, berkati pelayanan hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan Tuhan, apapun yang hamba-Mu perbuat, apapun yang hamba-Mu lakukan di dalam pekerjaan usaha apapun Tuhan, Tuhan buat berhasil dan beruntung Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap gembala-gembala cabang yang ada di rayon 1H, untuk setiap para leader-leader yang boleh ada di rayon 1H, semuanya boleh bergandengan tangan Tuhan, berunity bersama-sama, membangun dan menuai jiwa-jiwa yang terlahir dan terbesar di zaman ini ya Bapak. Dan kami percaya rayon 1H menuai jiwa yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami tidak lupa berdoa secara khusus ya Bapak untuk gembala kami di GBI Care Tuhan Pluit. Berkati Tuhan Yesus Bapak Pendeta Insinyur Ajis Gozali Tuhan, beserta Ibu Gembala kami, Ibu PDP Margaret Tanjung Tuhan. Bapak berkati usaha, pekerjaan, pelayanan daripada Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Berkati setiap kesehatan yang dibutuhkan Tuhan untuk anak cucu mantu semuanya Tuhan. Berkati dan Tuhan pelihara ya Bapak. Terlebih Tuhan di saat ini Tuhan, Ibu Gembala kami sedang proses pemulihan Tuhan pasca operasi Tuhan. Berkati Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan Tuhan lindungi Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui obat-obatan, melalui tim medis yang ada Tuhan, kami percaya membuat mata daripada Bapak Ibu Gembala kami Tuhan kembali normal Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan pimpin Bapak dan Ibu Gembala kami untuk menjadi gembala yang baik bagi kami semua Tuhan. Dan kami percaya sebagai domba-domba juga kami mau mendengar suara daripada Bapak dan Ibu Gembala kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus pagi ini juga untuk setiap pengerja dan seluruh aktivis dan jemaat-Mu yang ada di GBI Care ya Bapak. Berkati para seluruh pengerja Tuhan, aktivis dan seluruh jemaat-Mu yang ada di GBI Care. Biarlah Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Dan kami percaya Tuhan saat ini para jemaat-Mu, mungkin pengerja-Mu juga mengalami sakit. Hari ini Tuhan oleh kuasa Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan disembuhkan. Dan hari ini jemaat-Mu mengalami kesusahan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kelegaan. Dan hari ini Tuhan kami percaya jemaat-Mu mengalami duka cita, Tuhan akan gantikan dengan sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Dan jemaat-Mu boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga dimanapun kaki dan tangan daripada jemaat-Mu ini ada ya Bapa, itu semua membawa kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, biarlah jemaat-Mu semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Jemaat-Mu di GBI Care semakin hari semakin dipakai Tuhan luar biasa untuk menuai jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk virus COVID-19 ya Bapak yang melanda di bangsa kami ya Bapak. Biarlah Tuhan tolong setiap orang-orang yang terdampak dan terpapar virus COVID-19 ini ya Bapak. Biarlah oleh bilur-bilur dan kuasa Tuhan boleh disembuhkan. Berkati seluruh tim medis Tuhan. Berkati vaksin yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan boleh tercapai target Tuhan. Kami percaya Tuhan seluruh orang-orang yang ada di Indonesia boleh divaksin Tuhan. Dan kami percaya virus corona tidak lagi ada di dalam Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan yang jauh lebih besar. Dan kami percaya Tuhan memberkati para tim medis ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Kita mau masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan satu pujian, Yesus ku sembah kau.
masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampakkan keagungan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari dengan lembut katakan dari awal lagu ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebesaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit.
sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan oleh hambanya boleh menegur setiap kita, mengubahkan setiap hidup kita, dan membuat kita semakin takut sama Tuhan dan cinta sama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang kelam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Angkat pujian dari awal, katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah Kau ragukan kasih-Mu Tuhan. Katakan Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya
bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sungguh Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang agung di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami, ya Bapa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi salam berkat bagi kami, Tuhan. Sehingga kami percaya, Tuhan, setiap firman yang boleh dikatakan oleh hamba-Mu itu semua berasal daripada Engkau. Dan kami percaya, Tuhan, apapun yang boleh dikatakan oleh hamba-Mu, Tuhan, itu semua boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau yang berbicara atas hamba-Mu, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, kami boleh keluar sebagai umat-umat-Mu punya pemenang yang melakukan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera GBI Rayon 1H. Merupakan sebuah kehormatan bisa berjumpa dengan saudara. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami oleh firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami semuanya, Tuhan. Jangan tahankan hal yang baik yang Kau ingin berikan buat kami. Roh-Mu yang sudah dicurahkan itu, Tuhan, berbicara kepada kami, memberikan hikmat dan wahyu buat kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bantu hamba-Mu untuk menerjemahkan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti, biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan, biar kami semua bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara sedang dengan judul khotbah saya pada hari ini adalah Developing Spiritual Intelligence. Bagaimana kita mengembangkan apa yang kita sebut dengan kecerdasan rohani dalam kehidupan kita. Roh Kudus sudah turun ke atas kita. Kita semua sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi seringkali kita perlu sekali mengalami terobosan-terobosan baru dalam kehidupan kerohanian kita. Bahwa pengertian dari kecerdasan rohani ini seringkali kita selalu hubungkan dalam dunia roh saja. Padahal sebenarnya kecerdasan rohani itu lebih banyak berada pada dunia mentalitas manusia. Itulah sebabnya kita perlu sekali mengerti apa kata Alkitab mengenai hal-hal ini supaya kemudian kita bisa masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan. Nah, ini kita penting sekali melihatnya. Nah, mari kita akan membaca beberapa ayat di Alkitab kita. Kalau orang tanya pada saya, contoh di Alkitab tentang spiritual intelligence, akan ambil siapa? Banyak di Alkitab. The whole range of the Bible filled with people, ya. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu penuh dengan orang-orang yang telah menunjukkan bagaimana mereka bertumbuh dalam spiritual intelligence mereka. Mereka berkembang dalam kecerdasan rohani mereka. Nah, tapi tentu yang paling ideal adalah kalau kita mengambil kehidupan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena dia contoh yang paling jelas tentang bagaimana kita bertumbuh dalam pola pikir kita. Sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang mengerti dan mengenal kehendak Allah dalam kehidupan ini. Nah, mari kita akan membaca beberapa ayat di Alkitab. Yang pertama kita akan membaca dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-40.
Nah, tentu kita tahu Injil Lukas pasal 2 ayat 40 ini bercerita tentang Yesus Kristus. Ya, dan kalau saudara baca dari atasnya bagaimana dia diserahkan pada hari yang ke-8, kemudian dia bertemu dengan dua orang yang kita tahu di bait suci, ya, yang satunya bernama Hana, ya. Kemudian mereka mempersembahkan Yesus dengan nubuatan-nubuatan yang luar biasa. Ya, waktu dia disunat pada hari yang ke-8 diserahkan, kemudian dia datang kepada sebuah pertumbuhan sebagai seorang manusia. Ya, dia adalah mulai dari anak kecil sama seperti semua kita. Dan ditulis di Injil Lukas pasalnya kedua ayat ke-40 berbunyi sebagai berikut. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Kemudian itu sudah tahu ayat berikutnya bercerita, dan kalau sudah baca ayatnya yang ke-13 dan seterusnya, itu bercerita, dari ayat ke-41 dan seterusnya, saudara akan mendapatkan bagaimana Yesus kemudian saking bertumbuhnya secara intelligence, dia kemudian baru berumur 12 tahun waktu terjadi bar mitzvah. Dia dibawa oleh orang tuanya pergi ke Yerusalem. Kemudian sudah tahu ceritanya orang tuanya kemudian meninggalkan Yesus karena mereka pikir Yesus sudah pulang dengan sanak saudara yang lain. Sementara mereka berjalan kembali ke Galilea atau ke Nazaret, mereka ingat Yesus tidak ada. Jadi kemudian mereka balik lagi kembali ke Yerusalem, mendapati Yesus ada di dalam bait suci, ada di dalam bait Allah, dan sedang berdialog, bertukar pikiran, menanyakan sesuatu kepada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan mereka kemudian menjawab, dan dia juga menjawab mereka. Jadi ada tanya jawab yang luar biasa, dan mereka terheran-heran akan itu tuh kemampuannya di dalam. Kalau sudah baca di ayat tersebut, sudah baca di ayatnya yang ke-47, ya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ya, Lukas 2 ayat 47. Jadi kecerdasan Yesus luar biasa sekali. Jadi waktu orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. There are things that the parents don't even know bagaimana dia bertumbuh, tapi Yesus bertumbuh. Itu waktu dia berusia 12 tahun. Nah, yang saya mau kita lihat adalah ayatnya yang ke-52 kan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang powerful yang menunjukkan bagaimana Yesus bertumbuh. Dia kemudian mengembangkan apa yang saya sebut dengan kecerdasan rohaninya. Jadi kecerdasan rohani tidak menilai usia. Yesus 12 tahun. Dia begitu cerdas, orang sampai tercengang-cengang bagaimana melihat dia beradu argumentasi, bagaimana dia bertanya dan kemudian dia menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan itu hal yang luar biasa. Nah, sekarang kita memasuk lebih dalam untuk membahas hal ini. Bahwa memang benar kalau kita sebagai orang percaya harus memulai dengan dasar yang benar untuk membangun kecerdasan rohani kita. Nah, apa dasar dari kecerdasan rohani kita? Yaitu adalah roh yang dijadikan baru. Jadi mengapa kita perlu bertumbuh secara rohani atau memiliki kecerdasan rohani? Sederhana, karena kita ini adalah ciptaan baru. Oleh karena karya Kristus. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Itu menunjuk kepada roh manusia, roh saudara dan saya. Roh kita roh yang sudah baru. Roh kita tidak akan bisa diperbaharui lagi karena dia sudah baru. Roh yang baru ini sempurna barunya. Dia menjadikan kita manusia baru. Roh kita baru, sudah jelas. Disitulah kemudian Tuhan deposit, kalau saya punya bahasa itu, dia install di dalam roh kita semua
semua yang penting buat kehidupan saleh. Dia telah install semua berkat-berkat rohani. Dia telah taruh semuanya di alam roh itu. Sejalan dengan masuknya roh Yesus dalam kehidupan saudara. Saudara masih ingat ya? Galatia pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam, menuliskan kepada kita. Dan karena kita adalah anak, dia telah mengirim roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Baru ayat yang berikutnya berkata kita ini menjadi rekan pewaris, menjadi ahli waris dari kerajaan Allah bersama dengan Yesus. Jadi dengan kata lain, sebagai ahli waris semua sudah diinstal di alam roh kita. Jadi secara rohani kita sudah komplit sebenarnya. Nah, sekarang saya mau supaya saudara berpikir sekarang. Apa yang terjadi setelah ini? Disinilah kita sebagai orang percaya seringkali melupakan hal ini. Kita berpikir bahwa kehidupan kekristenan itu cuma begini. Oke, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita tunggu saja hidup di dunia ini. Sebentar dijemput kita masuk ke sorga. Selesai. Dan begitulah kita berpikir tentang kehidupan kekristenan kita. Padahal tidak demikian, saudara. Tuhan menginginkan saudara dan saya mengembangkan manusia roh yang ada di dalam saudara. Nah, apa yang dimaksud mengembangkan manusia roh ini? Roh di dalam kita sudah oke, tapi kita perlu mengizinkan roh kita menguasai jiwa kita. Sehingga lewat jiwa kita dapat kemudian melakukan apa yang roh inginkan. Roh tidak bisa langsung memerintah tubuh. Sebab kita tahu di dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-12 dan kemudian 17 kita diulang-ulang hal tersebut bahwa keinginan daging dan keinginan roh selalu berlawanan. Jadi roh harus mempengaruhi jiwa supaya jiwa ini dapat mempengaruhi atau memerintahkan tubuh lewat otak kita supaya otak kita memerintahkan tubuh kita supaya tubuh kita dapat melakukan keinginan roh. Nah, ini jelas adalah sebuah hal yang sangat penting buat kita ketahui supaya kita mengerti yang dimaksud kecerdasan rohani itu apa sebenarnya. Kalau orang tanya pada saya, apa itu definisi kecerdasan rohani? Saya akan jawab seperti ini. Kecerdasan rohani adalah ketika perubahan pemikiran terjadi dalam kehidupan kita yang menyanggupkan kita untuk membangun kesadaran rohani di dalam diri kita. Artinya adalah jiwa kita atau pikiran kita terus terbuka kepada informasi-informasi atau apa saja yang dibawa oleh roh kita kepada kita. Nah, di dalam roh kita ini kan berisi roh Allah, berisi semua. Dari situlah kemudian jiwa kita menangkap kerinduan daripada roh. Sehingga lewat pikiran yang terlatih, pikiran yang didisiplin, pikiran yang bertumbuh ke arah Kristus. Pikiran inilah yang kemudian akan menentukan sikap kita, menentukan pandangan kita, menentukan perkataan kita, bahkan menentukan tindakan-tindakan kita. Disitulah kemudian kita sadar bahwa tindakan kita tidak lagi bersumber dari daging kita, tidak bersumber lagi dari pikiran-pikiran duniawi yang menguasai kita, tapi tindakan kita adalah dipengaruhi atau dikuasai oleh roh yang terlebih dahulu mempengaruhi jiwa kita. Nah, kecerdasan rohani itu adalah bagaimana jiwa kita yang secara khusus adalah pikiran kita. Kan di dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dimana kalau jiwa kita ini, kita sebutkan mentalitas kita ini, mengalami pertumbuhan, terus dipengaruhi oleh roh Allah yang ada di dalam roh kita. Firman Tuhan yang ada di dalam roh kita. Semua hal-hal rohani yang Tuhan siapkan yang ada di roh kita. Terus memberi asupan, pasokan, masukan kepada jiwa kita. Maka jiwa kita ini akan kemudian memutuskan tindakan-tindakan kita. Memutuskan apa itu? Pola pikir kita. Memutuskan paradigm kita. Memutuskan bagaimana kita bergerak ke depan. Ini sebenarnya adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Dalam pengembangan pribadi kita
bertumbuh di dalam Tuhan. Ini sangat penting. Sebab disinilah kita mengerti bahwa kecerdasan rohani kita itu sangat bergantung kepada terbukanya jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita kepada hal-hal yang sifatnya rohani dari roh kita. Nah, masalahnya yang terjadi kepada banyak orang percaya adalah kita lebih terbuka kepada keinginan daging. Jangan lupa, atau keinginan tubuh kita. Kan manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Betul ya? Kita harusnya lebih mendengarkan keinginan roh. Tapi kita lebih mengikuti keinginan daging, keinginan tubuh kita. Apa yang sifatnya materi. Semua yang terbatas, semua yang manusia anggap penting ada di alam itu. Keuangan, semuanya itu ada di situ tuh. Keinginan daging, pesta pora, semuanya ada di situ. Ada di tubuh manusia, ya kan? Jadi seringkali kalau roh kita tidak mendominasi jiwa kita, bahayanya adalah kalau daging kita yang mendominasi jiwa kita. Jadi kalau kita buat definisi sederhana begini. Kecerdasan rohani adalah ketika jiwa manusia lebih terbuka, lebih sadar untuk mengizinkan roh yang dikuasai oleh roh Allah ini menguasai jiwanya. Tapi, ini dia ini. Kalau kita gagal mengembangkan kecerdasan rohani kita, maka yang terjadi adalah jiwa kita hanya akan mengambil suara dari tubuh kita, suara dari daging kita yang berisi keinginan-keinginan sensual, keinginan-keinginan dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau itu menguasai kehidupan saudara, maka dapat saya pastikan, saudara boleh ada di gereja tiap hari Minggu. Saudara boleh melayani sebagai apa saja. Saudara boleh kerjakan apa aja. Tapi kalau itu merupakan apa yang saudara merupakan posisi saudara sekarang, saya yakin saudara akan terus dikalahkan oleh hal-hal duniawi ini. Nah, mari kita akan melihat bagaimana Yesus melakukan semuanya ini. As simple as that, Alkitab berkata, dia bertambah besar dan dia bertambah hikmat dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi pertumbuhan mentalitas kita, kecerdasan rohani kita akan dilihat dalam 3 perimeter ini. Ada 3 tolak ukur ini ya. Tolak ukur ini ada 3. Yang pertama adalah dia bertambah hikmat. Nah, ini penting sekali. Dia bertumbuh di dalam hikmat. Nah, hikmat ini adalah sesuatu yang sifatnya rohani, tetapi yang dapat dimanifestasikan langsung dalam kehidupan jasmani. Hikmat ini disebut sebagai akurasi sorgawi dalam kehidupan di dunia ini. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang dapat membumikan hal-hal spiritual. Jadi dia bisa menangkap hal-hal spiritual dan menerjemahkannya dalam kehidupan yang natural. Jadi dia bisa menangkap perkara-perkara ilahi dari Tuhan, dia terjemahkan dalam kehidupannya sehari-hari. Hikmat. Alkitab berkata, dia bertambah besar secara stature, secara tubuh dia bertambah besar, tapi yang luar biasa dia bertambah hikmat. Dia bertambah dalam kecerdasan rohani, yaitu memindahkan apa yang dia dapat secara spiritual untuk dia manifestasikan secara natural. Dia manifestasikan perkara-perkara rohani yang dia terima dari Tuhan, dia bawa itu dalam keadaan jasmani dan memanifestasikannya dalam keadaan jasmani. Kalau saudara masih ingat cerita Salomo, ya, Salomo baru datang sebagai raja, baru jadi raja baru, menggantikan ayahnya Daud yang meninggal pada waktu itu. Dia kemudian diperhadapkan dengan kasusnya rumit banget, kasusnya sangat rumit, disebabkan karena ada 2 orang ibu bertengkar tentang anaknya. Ini dia ini, tentang anak. Jadi mereka berkata, kemarin kami punya anak masih hidup, tapi tiba-tiba yang satu anaknya mati, tengah-tengah malam dia tukar anaknya itu. Jadi kemudian waktu ibu yang satu bangun dan berkata, ini bukan anak saya, mereka berantem keras.
Dan ibu tahu anaknya dong, karena ibu yang gendong anaknya, dia tahu, dia mengerti anaknya. Jadi waktu kemudian dibawa ke depan Salomo, coba dibaca ayat-ayatnya ya, dalam kitab 2 Raja-Raja, itu ditulis dengan jelas bahwa ketika ibu itu jatuh belas kasihan, Salomo mendeteksi di situ. Salomo membuat sebuah keputusan. Ini, bawa anak situ kemari, saya akan belah 2 anak ini. Supaya 1 buat kamu, 1 buat ibu ini. Adil kan kelihatannya. Tapi ibu yang sesungguhnya punya anak itu berkata begini, jangan bunuh. Biarkan dia diberikan kepada ibu ini. Ambil aja anak itu. Yang penting jangan dibunuh. Ibu yang 1, ya udah, potong aja jadi 2. Salomo langsung menangkap. Karena salah satu ciri dari hikmat yang dari atas, hikmat yang rohani itu adalah belas kasihan. Saudara bisa baca itu di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17. Ada daftar daripada hikmat yang dari atas. Pertama-tama murni dan seterusnya. Tapi ada dalam belas kasihan, tidak memihak dan seterusnya. Kita boleh baca. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa Salomo telah memanifestasikan hikmat dengan jalan menerjemahkan apa dari alam sorgawi itu, dari alam rohani itu, belas kasihan itu dia manifestasikan dalam alam nyata. Dan dia tahu bahwa perempuan yang merupakan ibunya adalah yang tidak mau bayinya dibunuh. Itu jelas. Itu belas kasihan seorang ibu. Kita tahu kata belas kasihan dalam bahasa Ibrani-nya adalah raham. Dan kata itu dapat kata rahim, ya. Bahasa Arabnya rahim, bahasa Ibrani-nya itu raham. Raham artinya adalah kandungan, womb. Waktu ibu itu merasa buah kandungannya, dia jatuh belas kasihan. Salomo tahu ini ibunya. Karena Salomo menerjemahkan hikmat yang dari sorga. Nah, itu yang kita maksudkan bahwa kita perlu develop dalam hal tersebut. Kita perlu mengembangkan hal tersebut dalam pemahaman yang jelas. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan lebih jauh lagi, bahwa Yesus ini, dia memiliki hikmat. Tapi yang kedua, dia mengalami kasih karunia Allah dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi adalah dia menerima kasih karunia. Kalau saudara hidup dalam kasih karunia, percayalah, saudara akan diberi kemampuan untuk dapat melakukan hal-hal yang tidak sanggup saudara lakukan dengan kemampuan saudara sendiri. Disinilah kita menemukan bahwa kalau orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, orang-orang yang mengalami development di dalam kecerdasan rohani mereka adalah mereka mulai sadar, mereka dapat menerima kekuatan kasih karunia-Nya. Kata yang dipakai itu makin dikasihi oleh Allah. Itu berarti found grace. Mereka mendapatkan found favor before God and men. Dia menerima kasih karunia dari Allah. Dan dia kemudian disukai oleh manusia. Jadi ada 3. Ya, menerima kasih karunia Allah, mendapat favor dari Tuhan. Tapi juga dia disukai oleh banyak orang, manusia. Dengan kata lain, tolok ukur yang berikut adalah mereka adalah orang-orang, nah itu tuh, yang menerima favor dari Tuhan. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang akan terus mengerjakan kehendak Allah dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saudara akan belajar hal tersebut. Bahwa sebentar saudara mengembangkan kecerdasan rohani, saudara berpindah dari kekuatan diri sendiri. Saudara mulai masuk pada kekuatan Tuhan. Saudara mulai masuk kepada the ability of God. Disitulah saudara kemudian akan terkejut. Orang lain pun akan terheran-heran. Seperti Yesus tentunya. Dari mana dia belajar? Pengetahuannya dari mana dia dapat ini? Oh, mereka gagal mengerti. Waktu favor Tuhan datang, di dalamnya berisi pewahyuan, di dalamnya berisi tuntunan, di dalamnya berisi hadiratnya, di dalamnya berisi perkara-perkara ilahi yang tidak bisa didapat di dunia ini. Yang saudara bisa peroleh dari sekolah dimanapun. Nah itu dia. Favor dari Tuhan dia dapat hal tersebut. Tapi bukan cuma itu kan. Dikatakan parameter yang ketiga adalah bahwa dia kemudian itu dikasihi juga oleh manusia. Artinya adalah dia bertumbuh di dalam social skill. Dia bertumbuh dalam pendekatan sosialnya. Kita nggak jadi rohani
Dan kemudian tapi kemudian kita membenci orang, memarahin orang, merasa diri lebih benar, merasa diri pintar, serendah-rendahin orang, kemudian jadi rasis, dan kemudian jadi prejudice. Kita nggak begitu kan. Semakin kita bertumbuh di dalam kita punya kecerdasan kerohanian kita biasanya akan semakin memiliki social skill. Kita akan memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Kita akan mahir membangun hubungan. Sebab waktu kita mahir membangun hubungan, trust me, di situ ada pelajaran rohani yang luar biasa. Waktu kita membangun hubungan, kita mulai mulai menanggalkan keegoan kita. Kita mulai terbuka pada orang lain, mengizinkan orang lain masuk dalam kehidupan kita. Semakin kita mulai membangun hubungan, kita kemudian mulai dekat dengan orang lain mulai gesek kita. Kita kemudian mulai belajar pengampunan. Belajar arti menyerahkan hak pribadi. Belajar artinya merendahkan diri untuk menerima opini orang lain. Belajar untuk mengembangkan pemahaman pribadi. Bahwa di dunia ini bukan cuma saya yang menjadi pusat perhatian. Tapi Tuhan yang utama. Saya tidak boleh mendahulukan diri saya. Saya harus mendahulukan orang lain. Saya harus menganggap orang lain lebih utama dari diri saya sendiri. Itu kalau kita mulai mengembangkan apa yang saya sebut dengan social skill kita. Nah, Yesus menunjukkan hal ini. Selain dia berhikmat, dia found favor, dia juga disukai oleh manusia karena dia mengembangkan social skill. Yesus sangat menyenangkan. Percayalah, sampai anak-anak kecil mengikut dia. Yang gak suka dia cuma orang-orang Yahudi saja. Orang-orang Farisi, orang-orang agamawi yang tidak menyukai bagaimana dia begitu free dalam freedomnya berhubungan dengan manusia. Nah, kita kemudian menemukan bahwa Yesus di sini terus mengembangkan social skillnya. Bayangkan, sampai anak kecil datang kepadanya. Jadi he became the attractions for kids ya. Anak kecil datang, ada sesuatu yang menyenangkan dalam dirinya. Dia disukai oleh orang-orang. Orang menyukai dia. Karena ada satu kepribadian yang menyenangkan dalam dirinya. Saudara, bukan kita berupaya mencari approval manusia. Tapi kita harus mengerti bahwa kalau kita ini bertumbuh secara atau menjadi cerdas secara rohani. Kita mengembangkan kecerdasan rohani ini. Maka kita akan bertumbuh dalam itu. People skill kita, social skill kita. Kita akan kemudian pintar bergaul. Kita tahu berkata benar di atas yang benar. Kita tahu menegur yang salah. Kita tahu kapan melakukannya. Kita tidak menghakimi, tapi kita menunjukkan jalan kebenaran buat mereka. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya bertumbuh. Kita sebagai orang percaya itu mengalami development di dalam kepribadian kita. Nah, 3 parameter tadi menolong kita untuk mengerti. Nah, saya akan mengakhiri apa yang saya sampaikan dengan mengatakan ini pada saudara. Nah, ini ada sebuah proses yang terjadi. Nah, proses itu sebenarnya sederhana. Saya menyebutnya sebagai sebuah proses perjalanan ketaatan. Proses perjalanan ketaatan. Nah, ketaatan itu dimulai dari takut kepada Tuhan. Itu dimulai dengan penghargaan yang tertinggi atau cinta kepada Tuhan. Itu dimulai dari situ. Ketaatan kita dimulai dari kasih kepada Tuhan. Setelah kita mengalami kasih kepada Tuhan ini, kita kemudian akan mengalami terobosan-terobosan yang lain. Kita kemudian mulai mengizinkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Saya cuma mengutip satu ayat ini dan saya berharap ini akan menjadi ayat yang terakhir buat kita. Di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang pertama. Ayat yang saudara sudah tahu. Ini bukan ayat yang baru buat kita. Ayat itu berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, itu dia itu. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi memberikan kepada kita kuasa, kasih, dan ketertiban. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya saya lebih suka. Dibilang begini, for God has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Disinilah kemudian saya mengerti bagaimana Roh Kudus
menginginkan pemikiran kita sehat. Terjemahan Indonesianya kata menguasai diri atau mengendalikan diri itu datang dengan kata sound mind, ya. Terjemahan bahasa Indonesia bilang dan dapat menahan diri. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, dapat menguasai diri. Terjemahan baru mengatakan adalah sebagai ketertiban. Tapi terjemahan lain berkata it's a self-discipline. Sebuah disiplin pemikiran. Nah saudara, kata yang lain adalah penguasaan diri. Ya, disinilah kita kemudian mengerti bahwa dari roh kita yang ada dalam ini, Tuhan mau menyatakan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, power. Jadi kita akan bertumbuh juga dalam kuasa. Dan kuasa yang luar biasa itulah kuasa untuk mengendalikan diri, kuasa untuk berbuat baik, kuasa untuk menjadi martir, kuasa untuk mengorbankan diri kita di atas altar Tuhan, supaya bukan kehendak yang lain yang terjadi, tapi kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kasih dari Tuhan akan menguasai kita. Tapi yang paling luar biasa adalah sound mind, pikiran yang sehat, pikiran yang tertib, pikiran yang terkendali, pikiran yang bertumbuh kepada pemikiran Kristus. Nah, jalan ketaatan ini ditulis dalam Ibrani pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Ditulis dengan jelas bahwa Tuhan berkata, dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan ratap tangis kepada Bapa, dan karena kesalehannya dia didengar. Kata kesalehan itu takut akan Tuhan, ya. Karena kesalehannya, karena takutnya akan Tuhan, dia didengar. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaannya, sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar untuk taat. Taat dalam penderitaan. Wow, saya menyukai hal ini. Dan inilah yang saya sebut dengan kecerdasan rohani. Dalam journey kita sadar persis bahwa untuk bertumbuh kita menghadapi ujian. Tapi kita perlu developing kecerdasan rohani kita. Supaya kita dapat membuat pilihan-pilihan yang cerdas dalam kehidupan ini. Tahukah saudara? Nanti dengan antikristus itu soal pilihan satu saat. Saudara mau menyembah Tuhan atau mau menyembah uang? Saudara menyembah Tuhan atau menyembah kemudahan? Saudara tetap menyembah Tuhan atau menyembah fasilitas? Itu akan tersedia di depan saudara. Kita semua masuk dalam kehendak Allah yang sempurna. Dan developing spiritual intelligence atau mengembangkan kecerdasan rohani ini akan menolong saudara untuk membuat perbedaan-perbedaan yang tepat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa supaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus membantu kami untuk kami terus mengembangkan kecerdasan rohani kami, bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya bahwa Roh-Mu akan membantu kami, biar kami hidup berkenan kepada Tuhan. Biar kami menjadi pelaksana firman-Mu dan bukan hanya pendengar saja. Bicara terus dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih banyak hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan Jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Jonathan Patiasina. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk terus mengajak anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu, agar iman anak-anak kita boleh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin terus memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit di rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesusku. Buat anugerah yang kau beri, bab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita akan sama-sama amin. Tuhan memberkati.